Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Sapa Matematik. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas terkait soal-soal kompre. Nah, di sini kita akan lanjut ya terkait soal yang nomor sebelumnya, dan di sini kita lanjut ke nomor yang ke-27. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk soal-soalnya. Nah, ini ada soal nomor 27, bentuk sederhana dari 3 akar 7, 3 akar 27 dikurang 5 akar 2 ditambah 500 akar 507, kemudian ditambah dengan akar akar 50. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ini kan ini masalah matematik biasa gitu ya. Ini mungkin juga teman-teman sudah bisa jawabannya. Ini untuk nomor 27. Nah, kita tahu bahwa di sini pasti nanti arahnya ke akar 3 dan akar 2 sih memang ya. Kalau kita lihat, oke, kita bahas untuk nomor 27. Nah, di sini pasti 3 ini kan kita sudah tahu akar 27 itu 9 kali 3. Pasti nanti kan arahnya ke sini gitu ya. Akar 2, kemudian ini juga 507 ini kita cari juga ya perkalian-perkalian berapa yang berkaitan dengan 33 gitu. Dan ternyata itu adalah 169 kita kali dengan 3. Nah, kemudian tambah ya kalau 50 ini kan berapa ya? 25 kali 2 gitu ya. Oke, nah kemudian kita peroleh akar 9. Ini kan 3 ya. Kemudian 3 kali 3 berarti 9 akar 3. Kemudian ini kurang 5 akar 2. Kemudian ini tambah. Ini kan jadi akar 169 itu kan 13 ya, berarti 13 akar 3, kemudian ditambah dengan ini jadi 5 akar 2. Udah, ini tinggal kita operasi matematiknya. Ya, ada akar 3 ya, ini sama ini, kemudian ini sama ini gitu ya. Ini 9 akar 3 tambah 13 akar 3 berarti 22 akar 3. Sedangkan ini negatif 5 akar 2, kita tambah dengan ini berarti 0 ya, berarti jawabannya adalah 22 akar 3. Oke, sip ya. Kita lanjut ke nomor 28. Oke. Nah, di sini banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf dadu. Huruf dadu, ya, banyak katanya ya. Ada berapa? Nah, di sini ini terkait dengan permutasi. Nah, permutasi di sini ada terdiri 4 angka, teman-teman harus tahu ya. Karena di sini ada huruf yang sama. Nah, maka karena huruf sama berarti nanti kita pakai rumus yang ini. Yaitu totalnya ada berapa? 4, berarti 4 faktorial, n faktorial. Kemudian yang sama ada berapa? Ini aja ya, D ada sama dan jumlahnya 2, berarti per 2 faktorial. Nah, yang lain itu kan karena nggak ada, berarti dia 1 faktorial kayak itu. Berarti ini jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial ya. Kemudian ini 2 faktorial. Jadi 2 faktorial dibagi 2 faktorial tinggal 4 kali 3. Hasilnya adalah 12. Jadi banyak kata yang ini bisa dibentuk adalah 12 kata. Oke, kita lanjut ke nomor 29. Ini nomor 9 berkaitan dengan fungsi inverse. Nah, diketahui ada fx sama dengan 2 kurang 4x per 2x gitu ya. Nah, ditanya inverse-nya berapa. Nah, untuk inverse-nya ini kita balik gitu ya. Nah, di sini kita pakai cara yang ini aja. Mungkin ini kan fx sama dengan y gitu ya. Itu kan sama dengan y. Kemudian sama dengan 2 kurang 4x per 2x gitu ya. Nah, ya udah kita buat ini jadi x sama dengan. Kita ubah jadi x sama dengan. Ya udah, ini kita kali silang ya. 2x kali y berarti 2xy sama dengan 2 dikurang 4x. Kemudian yang ada x kita satukan gitu ya. Berarti ini 2xy. Ini pindah ya jadi tambah 4x sama dengan 2. Nah, kemudian ini kita keluarkan x-nya. Kita keluarkan x-nya berarti ada x, berarti tinggal 2y tambah 4 ya. Sama dengan 2. Maka x sama dengan 2 per 2y tambah 4. Nah, ini mungkin kita sederhanakan ya, berarti x sama dengan 2 per kita bagi berarti 1. Ini 1 ya, 1 per y tambah 2. Oke, ini ya. Nah, ini untuk x-nya. Nah, ini hasil yang ini kita peroleh. Nah, tinggal kita ubah menjadi x jadi apa? Jadi y gitu ya. Berarti ini jadi inverse-nya itu adalah inverse-nya, tinggal kita ganti dengan x-nya, yaitu 1 per x tambah 2. Oke, siap. Nah, jadi seperti itu ya. Pertama kita ubah ke ini jadi x sama dengan. Nah, kemudian hasil x sama dengan inilah dia hasil dari inverse-nya. Tinggal kita ganti nanti variabel jadi x gitu ya. Sebenarnya ada cara cepat, jadi teman-teman bisa juga pakai cara cepat. Tinggal hanya ubah posisinya. Oke, mungkin nanti kita akan bahas untuk itu. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu ini nomor 30 berkaitan dengan elips. Nah, ini kalau untuk elips ini ya teman-teman bisa ini ya. Langsung ini kan sudah berbentuk kepersamaan umum gitu ya. Nah, jadi kita langsung tahu berapa pusatnya. Jadi kita lihat aja ke sini. Yang ini, yaitu ada bentuk yang ini ya. X kurang 2, ini dikuadratin, kemudian per 25. Karena bentuknya sudah seperti ini,
seperti persamaan umum elip ya, sama dengan 1, maka kita tinggal lihat aja di sini. Ini kan tambah ya. Ini tinggal kita lihat untuk pusatnya itu nentuinnya dari sini, sini dan sini. Nah, jadi kalau sini bentuknya itu jadi gini, X yang asli itu X kurang A misalnya kuadrat, kemudian satu lagi itu juga Y kurang B dikuadratin gitu. Nah, gini, jadi kalau berdasarkan ini, maka ini pusatnya yang ini ya. Pusatnya adalah negatif 2 ya. Kemudian ini koma, ini jadi 7. Itulah pusat elipsnya. Oke ya? Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut ke nomor 31. Nomor 31 itu ini C itu artinya kombinasi. Berarti ditanya nilai dari kombinasi C74 gitu ya. Nah, teman-teman harus ingat gimana rumus kombinasi. Nah, untuk rumus kombinasi itu rumus umumnya gini ya. Rumus dasarnya itu C, misal N, R gitu ya. Kita mau ambil R. Nah, maka itu jadi N faktorial per N kurang R faktorial. Kemudian dikali dengan R faktorial. Nah, gitu ya. Nah, ini gitu juga berarti N-nya 7, berarti 7 faktorial per 7 dikurangi 4 ya, faktorial, kemudian dikali dengan 4 faktorial. Berarti sisa 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial, kemudian dibagi dengan 7 kurang 4, berarti 3 faktorial. Kemudian dikali dengan 4 faktorial. Nah, ini 4 faktorial, sengaja nggak kita jabarin ya, biar nanti kita akan bagi dengan penyebutnya. Nah, kemudian 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 6. Jadi, 6 dibagi 6. Ya, gitu ya. Berarti hasilnya adalah 35. Oke, siap ya? Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 32. Nah, ini sedikit panjang ya, baru nomor 32. Ini nomor 32 berkaitan dengan persamaan ya. Ini ada persamaan kuadrat. Yang ini yang ditanyakan adalah akar-akar persamaan dari 2 pangkat 2x kurang 3 dikali 2 pangkat x tambah 1 tambah 8 sama dengan 0. Nah, itu adalah alfa dan beta. Nah, jika alfa kurang dari beta, maka nilai 3 alfa dikurang beta adalah, nah ini terkait dengan persamaan kuadrat ya. Nah, di sini kita akan selesaikan. Nah, di sini bentuk yang ini masih bisa kita ubah ya untuk yang ini ya, nomor 32. 2 pangkat 2x tadi dikurang dengan 3 kali 2 pangkat x tambah 1, kemudian tambah 8 sama dengan 0. Oke, ini ya. Teman-teman masih ingat ya kalau untuk ini misalnya ada a pangkat x, mungkin di sini ya, a pangkat n tambah 1 itu akan sama dengan a pangkat n dikali dengan a pangkat 1. Nah, berdasarkan perkalian ini eksponen ya, pangkatnya kalau misalnya sama ininya, maka kita pangkatnya ditambah gitu ya, berarti jadi n tambah 1. Nah, ini juga bentuknya seperti ini, berarti kita bisa jadi jabaran jadi 2 pangkat 2x dikurang dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 2 pangkat x tambah 1. Tambah 8 ya, sama dengan 0. Nah, benar ya, jadi 2 pangkat 2x dikurang 6, 2 kali dengan 2 pangkat x, kemudian tambah 8 sama dengan 0. Nah, inilah kita peroleh persamaan barunya. Nah, sekarang kita cari dulu penyelesaian dari persamaan ini. Nah, untuk mempermudah penyelesaian, nah kita misalkan aja kayak gini. Kita misalkan bahwa a sama dengan 2 pangkat x gitu. Nah, 2 pangkat x. Maka kita peroleh kalau misalnya a kuadrat, berarti itu sama dengan 2 pangkat x, kemudian dipangkatkan 2. Berarti itu sama dengan 2 pangkat 2x, gitu ya. Oke ya, berarti persamaan ini bisa kita ubah menjadi, ini jadi a kuadrat ya, berarti ya. A kuadrat, kemudian dikurang dengan 6a, kemudian tambah 8 sama dengan 0. Oke ya, nah, ini kan lebih mudah, lebih simpel kita lihat persamaannya. Nah, dari sini kita faktorin menjadi a kurang 4, kemudian a kurang 2 ya, sama dengan 0. Maka kita peroleh ada 2a. Yang pertama a sama dengan 4, kemudian a sama dengan 2. Nah, sekarang kita udah dapat a-nya, kemudian kita kembalikan ke bentuk awalnya. A tadi adalah 2 pangkat x sama dengan 4. Ini yang pertama ya. Nah, ini berarti 2 pangkat x sama dengan 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Nah, berarti kita peroleh x sama dengan 2. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, 2 pangkat x sama dengan 2. Nah, maka 2 pangkat, berarti kita peroleh ini ya, x sama dengan 1. Oke ya, berarti kita sudah dapat penyelesaiannya itu ada x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Nah, inilah akar-akar penyelesaian dari persamaan yang tadi. Tapi diketahui bahwa yang akar-akar itu adalah alfa dan beta, di mana alfa kurang dari beta. Sekarang, yang kecil yang mana ya? 1 ya, nilai yang kecil berarti alfa adalah
alfa, karena alfa kurang dari beta, maka alfa sama dengan 1, beta sama dengan 2. Oke, sekarang yang ditanya, nilai dari 3 kali alfa, kemudian dikurang dengan beta. Nah, oke, mohon maaf ya. Baik, kita lanjut. Nah, tadi kita peroleh bahwa alfa sama dengan 1 ya. Nah, kemudian beta sama dengan 2. Nah, sekarang tinggal kita cari berapa hasil dari 3 alfa dikurang dengan beta. Nah, tadi berarti 3 dikali dengan 1, kemudian dikurang dengan 2. Nah, hasilnya berapa? 3 dikurangi 2, hasilnya 1. Oke ya, sudah selesai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kita lihat ya di soal bahwa yang nomor 33 diketahui persamaan garis G 3x kurang 2y tambah 1 sama dengan 0. Kemudian persamaan garis H yang melalui titik 0,0 dan tegak lurus dengan garis G adalah. Nah, ini sama seperti soal-soal sebelumnya ya. Jadi ada hampir sama, yaitu ditanya berapa persamaan garisnya yang itu saling tegak lurus. Jadi untuk nomor 33, nah kita punya ini ya, 3x garis G kurang 2y tambah 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari dulu yang ini. Berapa sih gradiennya ya. Nah, ini jadi 2y. Maka kita peroleh y sama dengan 3x per 2, kemudian tambah 1 per 2. Nah, masih ingat ya kalau inilah yang dikatakan gradien, yang ada x-nya ya. Nah, berarti ini adalah M1 sama dengan 3 per 2. Nah, sekarang karena tadi syaratnya dia tegak lurus dengan G, maka untuk H tadi kita cari gradiennya itu adalah pakai rumus ini yang saling tegak lurus ya. M2 sama dengan negatif 1. Karena tadi M1 adalah 3 per 2 dikali dengan M2 sama dengan negatif 1. Maka kita peroleh untuk gradien garis H ya, M2 ini adalah H, maka adalah negatif 2 per 3. Oke ya, sekarang kita tinggal substitusikan ke rumus, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dikali dengan X kurang X1. Nah, di sini tadi kita punya Y1-nya adalah 0 karena melalui titik 0,0 gitu ya. Berarti ini kurang 0 dikali negatif 2 per 3 dikali X, kemudian dikurang dengan 0. Nah, maka tinggal Y sama dengan negatif 2 per 3 X. Nah, inilah dia. Ini adalah garis H. Oke ya teman-teman ya. Kita dapat untuk yang itu. Nah, kemudian untuk yang nomor ini, nomor 34, itu terkait dengan permutasi. Ini mungkin teman-teman juga sudah paham ya. Permutasi rumusnya ya. P73 itu sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial. Nah, hasilnya adalah 7 dikali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Nah, hasilnya adalah, kita coret ya, kita bagi. Maka tinggal 6 kali 5, 30 kali 7 berarti 210. Nah, itulah nilainya. Oke ya. Oke, kemudian kita lanjut ke, ini mungkin kita hapus dulu sedikit. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke, untuk yang ini. Oke, yang untuk nomor 35. Nah, di sini berkaitan dengan turunan ya. Diketahui bahwa Y sama dengan cos kuadrat 3x kurang 2. Nah, itu ditanya adalah dy dx. Nah, ini teman-teman pakai turunan berantai aja ya. Caranya enak. Jadi ini pangkatnya yang seperti ini ya. Pangkat seperti biasa, misalnya ada nanti U sama dengan A, X pangkat N. Misalnya yaudah tinggal kita ginikan aja. Itu turunannya, U aksernya berarti jadi tinggal kalikan aja A pangkat N kali pangkatnya dikurangi 1. Seperti itu ya. Nah, berarti ini 2 dikali 1 ya. Berarti 2 cos, ini 3x kurang 2. Kemudian ini turunan dari cosnya. Turunan dari cos adalah negatif ya. Negatif sin 3x kurang 2. Kemudian turunan dari di dalam ini. Turunannya adalah 3. Oke ya, sama dengan. Nah, ini kita kedepankan ya. Berarti ini kita peroleh negatif 3 dikali dengan 2. Cos 3x kurang 2. Kemudian dikali dengan sin 3x kurang 2. Nah, bentuk sebenarnya kita udah bisa siap ya. Tinggal kita kalikan gitu. Tapi kita ini ada bentuk rumus bahwa ini sesuai dengan sifat yang ini. Sin 2a gitu. Ini bentuk sin 2a. Nah, maka ini kita peroleh adalah negatif 3 dikali dengan sin 2a. Berarti sin 2 dikali alfa, 3x kurang 2.
Hasilnya adalah negatif 3 sin 6x kurang 4. Oke ya. Oke, baik. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan kita lanjut di video selanjutnya. Tetap pantau channel ini dan jangan lupa subscribe dan silahkan share buat teman-temannya. Oke? Saya Kri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.